Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk meningkat acara yang selanjutnya yaitu hikmah haul daripada Imam Al-Haddad. Insyaallah hikmah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Ustadz Al-Kahfi Yasin, dan nanti kita mohonkan pula pada guru kita yang mulia pada malam hari ini hadir, yaitu Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Ustadz Faisal Arifin atau Bapak Ustadz Al-Mukarram Ustadz Uspai yang biasa kita lihat di iNews TV. Kami persilahkan kepada Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Ustadz Kahfi Yasin untuk menyampaikan tausiah pada kesempatan malam hari ini. Sallu ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ataakum ahlul yamani hum araqu afidatan wa alyanu quluba. Gua udah aki-aki bang, si foto. Hum araqu afidatan wa alyanu quluba. Al-hikmatu yaman wal barakatu yamaniyah. Wa fi hadisin ukhra al-fiqhu yaman wal hadis yamaniyah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Fadilatul habaibil izza yang selalu menjadi sandaran keimanan kita. Para habaib yang Allah ciptakan beliau menjadi sesuatu mutiara di dunia, sandaran bagi kita untuk meraih estafet sunnah yang Allah tentukan dan Allah takdirkan. Mereka adalah jalan untuk pembuktian seorang yang beriman bila mengaku mencintai Rasulullah. Dan jangan pernah berkata bahwa kita cinta Rasul tapi cuek sama cucunya. Dan juga yang kedua, para alim dan ulama, para guru, para asatiz yang kemuliaannya Allah muliakan sehingga mencapai warasatul anbiya, para pewaris estafet dakwah para nabi. Semoga beliau-beliau Allah sehatkan, terus Allah berikan semangat, dan Allah jadikan sebagai penunjuk jalan, penerang hati dan penyejuk kehidupan. Amin. Kita berharap semua zuriyah Rasul yang hadir menjadi doa buat kita. Karena di tangan-tangan mereka lah doa-doa umat Rasulullah bisa diterima. Hadirin rahimakumullah, al-khusus buat kita punya orang tua, Habibil Barakah, Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Taha Al-Haddad, hafizahullah wa ra'ah wa hafizahu bil sihha wal afiyah was salamah min kulli min wasiyati Rasulillah. Kalianlah yang sedang mengikuti dan menapaktilasi jejak-jejak para pendahulu, hadir di setiap majlis untuk mengikuti pandangan-pandangan kebaikan dari cucu Rasulullah dan ulamanya. Ibu-ibu yang selalu aktif dan lebih banyak hadir di setiap majlis, insyaallah hatinya diberesin oleh Allah. Dan kita bapak-bapak insyaallah tidak tergoda oleh fenomena yang saat ini sedang trendy,
Sampai-sampai cucu Rasulullah suruh tes DNA. Subhanallah. Iyazubillahi min zalik. Ya, dan sampai ya, insyaallah. Saya ingin menyampaikan 3 hal aja. Yang pertama, kuatkan akidah. Ya, akidah. Islam ini sudah banyak tumbuh melebihi banyaknya dari jamur-jamur di musim panas. Musim hujan ya. Musim hujan. Gak ada jamur musim panas ya. Iya, ada jamur jaga mujur ya. Insyaallah. Berbagai nama Islam sudah beredar di Indonesia. Kemungkinan namanya sudah melebihi daripada prediksi Nabi 73. Betul nggak Kiai? Banyak udah. Ada Islam 7 sujud. Tahu loh, Islam 7 sujud. Itu tahun 91 ada. Ada Islam Fatihah. Mungkin sekarang udah ada Islam Al-Hakumut udah. Iya, mungkin. Nah ya iya. Karena Islam Nusantara aja ada. Nah nanti ada Islam RW. Kagak heran. Ya, setiap ada yang besar pasti ada yang kecil. Ada pusat, ada branch, ada far'iyah, ada cabang. Ya, itu udah pasti itu. Nah, dikit lagi. Gue juga mau bikin ntar Islam Jalan Dukuh. Boleh ya Beb? Ya Allah, Islam muara. Ya Allah, ya akidah nih hati-hati ya. Akidah dimanapun kita nyarang, ikut konteks pemilu di partai apapun Anda ada, jangan pernah tinggalkan 2 imam mazhab akidah kita. Setuju? Ulang, bawa Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhum. 2 imam ini kita tinggalin, nyungsep lo di akhirat. Ya, nyungsep. Kagak ada pilihan. Dimanapun Anda, mau di kuning, mau di hijau, biru, ya mau kayak pelangi, warnanya terserah. Lu mau di mana, itu hak Anda untuk bernegara. Tapi jangan pernah akidah Anda tukarkan dengan kemauan dan keinginan. Ingat itu ya. Itu bukan hak gua untuk gua sampein. Ya. Tapi itu keyakinan kita. Yang kedua, jangan pernah ikut-ikutan menghujat ulama. Ini sekarang lagi tren di ulama diadu, kiai sama kiai diadu. Ya, kiai sama kiai diadu. Habaib sama habaib diadu, dipitnah sana sini. Makanya bukan lagi zaman fitnah ini, Beb. Saya punya guru mengatakan ini zaman taskik. Tahu taskik? Ya, zaman di mana orang dibayar untuk membuat umat Islam ragu dengan Qur'annya, ragu dengan hadisnya, ragu dengan ulamanya, ragu dengan para habaib. Saking ragunya najis, ya, saking ragunya mereka minta supaya para habaib tes DNA. Gua mau tanya sama lu pada. Kita benar cucunya Nabi Adam. Betul, tes DNA lu pada besok. Enak aja lu, Habib doang lu suruh. Kalau memang lu cucunya Nabi Adam, lu tes DNA besok. Ingat, ada seorang profesor, gua nggak sebut namanya. Kemungkinan umat manusia ini tercipta awalnya aslinya dari monyet. Jangan-jangan kita dari monyet, lu rasain situ. Ya Allah, gua kesel banget. Bukan hanya di tempat-tempat yang seperti itu. Kalau itu wajar, karena di dunia bebas. Tapi di majelis-majelis saya lihat kemarin saya datang, nangis saya. Yang mereka katanya orang-orang aswaja. Mereka yang katanya para ulama, saya lihat sendiri dan saya menangis di hadapan saat itu. Kenapa? Yang menyajikan makanan dan minuman para habaib, para ulama kita menjadi biangnya yang terhormat. Ya Allah, terbalik sudah zaman. Saya ingat dulu dan saya lihat. Waktu saya di sini ada seorang ulama alimul Quran, Guru Adus, betul? Ada orang warak sini ya, Guru Adus, alimul Quran. Saking alimnya beliau, satu waktu Kiai Nur Ali bilang, rahimahullah, ya rahmatul abrar, Guru Adus nggak boleh jadi imam karena kalau beliau jadi imam orang bisa lupa Fatihah. Saking enaknya kalau baca Quran.
Dan guru Adus itu kalau melihat habaib lari nyungsep di depan habaib, dia cium dengkulnya. Sekarang kiai, ya Allah, insya Allah. Gue bukan nyindir, emang kenyataan. Dulu ulama-ulama di Jakarta, ulama-ulama di Jakarta tidak ada yang pernah mengangkat muka di hadapan cucunya Rasulullah kecuali diperintah. Tidak ada. Semua hormat. Ini babnya iman. Allah wajibkan kita diperintah untuk iman kepada Rasulullah. Yang kita tahu beliau adalah manusia walaupun bukan manusia biasa. Tapi beliau punya anak cucu. Sudikah kita kiranya, ini bahasa udah hormat banget. Sudikah kita kiranya jika cucu kita dihina di hadapan kita yang namanya kakeknya? Marah kagak kita? Marah, apalagi Rasulullah. Kakek-kakeknya sampai bilang, Ahlul baiti izzun la yazul, wa qadarun la tuhid bihil ugul. Zuriyah Rasul itu kemuliaannya tidak akan pernah hilang walaupun mau dihancurkan oleh orang. Izzun la yazul, wa qadarun la tuhid bihil ugul. Dan manusia nggak bakal mampu untuk mengoreksi kemuliaannya. Kita lihat tadi bagaimana Al-Ghausul Ibad wal Bilad wal Mujaddidus Syahir, seorang mujaddid di kurun 12 Hijriah yang begitu masyhur, yang dari sejak kecil saja hidupnya sudah rentang dengan agamanya. Kita lebih rentang kepada kecilnya kita, betul nggak? Udah beda banget. Kenapa? Karena memang mereka mewariskan kebaikan kakek-kakeknya. Makanya Nabi bilang, hum araqu abidatan. Mereka memiliki hati nurani yang sangat baik. Lihat. Pernah ente kenal sama Habib, tiba-tiba Habib benci sama ente? Gak ada. Begitu ketemu ente minta maaf, langsung dia maafin. Paling dia pesan, jangan gitu lagi ya. Nah, betul nggak Bib? Saya ini bandel. Tapi siapa? Ya, tapi kenapa saya harus sampaikan? Karena guru-guru saya pesan. Dulu guru-guru saya pesan. Di antaranya Kiai Nur Ali, Syekh Ahmad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, murid daripada Syekh Yasin Al-Padani. Wahai kafi, kalau di satu waktu lu harus dakwah, sampaikan bab habaib. Kiai Nur Ali juga bilang gitu. Kenapa? Karena nanti di sana mereka akan dihancurkan dan dihinakan. Bukti nyata. Kasabnya para guru-guru kita. Ya Allah. Ya, ingat siapa mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Siapa mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Coba kita yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa mereka? Hum yatafahamuna al-mutaqaddimin bin nasabi wal isnad. Mereka yang selalu mengikuti, ya, paham para pendahulunya dengan menghormati nasab dan sanad. Dan sekarang kan ilmu udah nggak ada dipakai nasab. Malah yang ributin pada yang banyak. Bukan Habib ngaku Habib. Tinggal kita ahwal bingung. Mana mirip lagi ganteng. Iya Bib, kemarin saya ketemu Bib. Ya Allah. Dia bilang, ya Rasulullah, ini bukan wilayah saya, walaupun saya tahu ini orang bukan. Lo gue serahin Habib, bawa. Gue ngikut ngurusin, gak pantas, gak patut. Gak layak dan gak bagus. Kalau dia benar, ntar gue mampu sama Nabi. Iya, makanya ente, ya boleh. Ya, bila melihat seseorang yang mengaku Habib, jangan ente yang hakimi, bawa kepada zuriyah Nabi yang lebih hak. Ya, mereka lah orang-orang yang berhak untuk, ya, menghakimi, jangan kita. Karena kalau kita pasti mukul, nonjok, habis dah orang babak belur. Ya, nggak boleh itu. Nah, kalau dia pas Habib gimana masih ada darah? Ya Allah, ingat dari setiap tetes darah Rasulullah haram neraka menyentuhnya. Ya, hati-hati. Ya, jangan ikut-ikutan. Indonesia ini kalau memang harus ngaku Habib semua, lah bangkrut. Robito Alawiyin, buset, siapa ngepanin orang banyak.
Ya Allah, udah cukup. Kalau emang lu punya keturunan udah cukup. Yang penting kita senang. Lihat tuh, lihat. Kita senang sama tukang beca, sama orang naik sepeda. Kalau udah turunan mereka senang banget, kagak pernah goes. Dah itu aja. Ya, itu kita senang lihat tuh. Jadi orang yang paling senang itu siapa? Tukang beca sama sepeda yang nggak pernah goes begitu turunan. Dah, mendingan lu ngaku kayak gitu tuh. Udah gak bilang macam-macam ya. Insya Allah kita buang ibu kita buang bapak kita akuin jadi Habib. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua guru-guru saya berpesan masalah ini. Dan ulama, ya ingat, saya bukan membatasi, na'udzubillah. Dan saya tidak pernah mau mendoktrin orang untuk jauh dari ulama. Tidak, jangan pernah dekat ulama yang tidak mau dekat dengan zuriyah. Kenapa? Karena nanti di akhirat kita akan ikut ke belangsak. Lihat di hadis Imam Baihaqi. Ini hadis loh, bukan gua yang ngomong. Di dalam kitab Ihya'ul Mamad min Fadilati Zurriyat dari Imam Suyuti rahimahullahu taala wa ardah. Ini hadis ini. Makanya belajar kitab-kitab zuriyah, jangan cuma syariat doang, curang lu pada. Ya, minta sama guru saya minta ngaji bab zuriyah, kitabnya banyak. Banyak kitabnya. Ya. Insya Allah sanksinya lebih berat daripada syariat. Kalau di syariat paling kita apa? Haram amal ya. Kita paling kupur amal. Kalau di syariat. Kalau di akidah paling kupur etikot. Lu syahadat lagi udah beres. Tapi kalau kita ingkar kepada zuriyah, berarti kita tidak mengakui kakeknya Rasulullah. Itu. Ya, ini zaman taskik. Zaman di mana manusia sedang dibuat ragu oleh manusia. Dengan dalih ilmu dan lain sebagainya. Makanya saya tantang kemarin. Lu yang pada gus-gus lu hadapin gua. Ini gua cuma encing sendiri. Kagak ada di Jakarta encing gua doang. Lu hadapin gua yang namanya gus-gus. Maaf ya. Maaf. Gua bukan gak hargai. Gus gua juga kalau memang dia ngaku anak kiai. Gua juga anak kiai lah. Bapak gua kiai. Ibu gua guru. Abang gua guru. Kalau mau ngagul. Kebanyakan gua. Iya. Tapi jangan begitu dong jaraknya, ya kan? Hormati. Ente cuma gus, nah ini Habib zuriyah. Terhina Pak. Saya benar-benar pulang saya marah-marah ngambek sendirian jadinya. Nggak dikasih ngomong, minta ngomong. Kalau ngomong hari itu mungkin habis gua tunjuk-tunjuk mukanya. Iya. Ya Allah. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini, ya kita tidak mingsar sedikit pun dari akidah kita. Terus ikuti habaib, terus ikuti ulama, karena hanya mereka dua inilah yang akan membawa kita meraih syafaat daripada kelembutan hati Rasulullah SAW. Karena beliau adalah Nabiul Muznibin, ya, Nabi yang Allah utus untuk kita orang-orang yang berdosa. Dengan cucunya kita diterbawa nanti menjadi orang-orang yang meraih syafaatnya. Hadirin Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.